Gelo, udah lama kita nggak konten-konten manja ya nggak? Jadi sekitar seminggu yang lalu, temen gua tuh Edo, si paling Harley, bilang ke gua, ngajakin ke gua, kita touring yuk one day rally aja, kurang lebih jarak totalnya tuh sampai balik ke Jakarta lagi sekitar 400 km. Dan durasi perjalanan udah pasti di atas 12 jam sih kalau feeling gue. Kata dia, lu mau ikut nggak? Toh juga si X-Max belum pernah dibawa jalan jauh banget kan. Sejauh ini gue baru bawa jalan ya deket-deket lah di Jabodetabek lah, bisa dibilang begitu. Akhirnya ya udah, daripada motornya nggak gue pakai seperti kegunaannya, gue iyain aja ajakannya Edo. Dan hari ini gue mau persiapin nih. Sekarang hari Jumat tanggal 1 Agustus 2025 dan gue bakal pergi touring one day rally itu di hari Minggu subuh tanggal 3 Agustus tahun 2025. Jadi ini motornya pengen gue prepare, gue pengen gue cuci apa segala macem. Yeah, saksiin aja ya. Jadi sebelum motornya gue cuci, gue pengen ngecek-ngecekin dulu hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kita motoran atau seenggaknya bepergian jauh lah. Yang pertama adalah cek level olinya. Beruntungnya, gue nggak tahu ya kalau di NMAX karena gue nggak punya gitu. Tapi di Yamaha X-Max kita nggak perlu buka tutup olinya untuk ngelihat level olinya ya. Kita cukup lihat di sebelah sini ada kacanya buat ngelihat olinya itu masih banyak apa udah emang harus ditambahin sih gitu. Nah kebetulan oli motor gue sih aman ya, karena 2 minggu sebelum video ini diambil gue sempat servis juga ke bengkel resmi. Itu kuncian gue di Yamaha Mekar Bintaro ya, karena gue beli motor ini juga di sana gitu. Nah yang kedua adalah cek bagian pengereman. Kebetulan lagi-lagi karena gue kemarin habis servis, gue minta tolong juga cekin kampas remnya ke mekaniknya. Yang depan masih aman, belakang pun masih aman. Cuma memang karena pemakaian, gue merasa nanti pulang touring gue harus ganti kampas rem. Karena utamanya yang depan ya, karena gue kalau misalkan lagi city ride atau night ride gitu, gue dominan menggunakan rem depan. Nah, kemungkinan besar abis ganti kampas rem, gue juga pengen ganti selang rem dan juga piringannya. Piringannya gue pengen pakai piringan R25 lah yang pahe-pahe aja, karena ya demo mahal. Jujur. Habis itu cek apa lagi ya? Satu lagi adalah level air radiator. Itu ada di sebelah sana. Jadi sebenarnya ada 2 akses nih. Gimana caranya lu isi air radiator. Tapi kalau untuk ngeceknya itu cuma ada satu istilahnya celah lah, yaitu dari sisi sini nih. Ini ada bolongan. Ini kalau misalkan kalian langsung lihat ke dalam, itu ada kayak level reservoir radiator gitu. Ada garisnya tuh, ada F, ada E. Nah, kalau misalkan masih di bawah F sedikit, tapi jauh di atas E, itu masih dikategorikan aman. Cuma kalau misalkan udah mendekati E nih, ada baiknya sih diisi. Cuma kalau misalkan gue pribadi, gue prefer lebih baik, walaupun karena untuk perjalanan jauh ya, kita nggak tahu ke depannya bakal kayak gimana itu di perjalanan. Jadi kalaupun airnya ada di bawah garis F sedikit, walaupun sedikit, gue pasti mending gue tambahin, tapi jangan kelebihan dari garis F. Karena ingat, air yang ada di radiator yang bersirkulasi di situ air yang penuh tekanan. Takutnya kalau misalkan diisi kepenuhan, tekanan airnya malah nojos gitu ke atas, mobilnya malah meledus motornya gitu. Nah, gimana cara ngisinya? Kayak yang gue bilang tadi, itu ada 2 akses. Yang pertama adalah reservoir yang dibalik laci sebelah kanan nih, laci motor sebelah kanan. Itu kalau misalkan mau ngisi dari sana, lepas dulu lacinya supaya lebih enak. Kedengarannya ribet. Memang, gue udah pernah nyoba ngelepas laki kanannya, memang agak ribet. Nah, kalau gue lebih suka, toh buat ngisi doang, dari sini aja. Nih, di bawah dek injekan yang sebelah kiri, itu ada juga tutup radiatornya, akses buat ngisi air radiatornya gitu. Jadi tinggal dibuka aja karpetnya kayak gini, nanti gue masukin insert videonya. Terus di bawah langsung ada nih
tutup tutup reservoir radiator gitu, yang bisa langsung kalian isi dari sini gitu, tanpa perlu ribet-ribet buka laki kanan yang kayak tadi gue bilang gitu. Nanti setelah diisi apa segala macam, tinggal di klip-klipin lagi. Dia klipnya karet kok, jadi nggak ribet. Deck injekannya, karpetnya juga, udah selesai. Cek lagi isi radiatornya, kalau misalkan masih kepenuhan, kuras dikit-dikit dari tabung kanan, dari pembuangan yang sebelah kanan gitu. Nanti gue masukin juga bautnya yang mana sih kalau misalkan kalian mau sekalian kuras gitu. Kalau hal-hal teknik yang tadi gue sebutin itu rasanya kayak ribet gitu ya kalau dikerjain sendiri. Makanya gue lebih memilih melempar pekerjaan itu ke bengkel resmi aja. Toh gue juga masih bisa ada layanan servis gratisnya, walaupun gue memang bisa juga sih kalau mau ganti oli, ganti radiator sendiri gitu, ganti air radiator sendiri, gue bisa juga sih ngerjain sendiri. Cuma sebisa mungkin yang pekerjaan-pekerjaan besar selagi gratis ya nggak, lebih baik gue kasih ke dealer resmi. Nah, satu yang bisa gue lakukan sendiri sekarang yang menurut gue paling simpel untuk gue recheck adalah filter udara. Karena gue juga lupa deh terakhir tuh mekaniknya ngecek apa enggak gitu. Gue takutnya kelewatan juga. Karena ini kan susah ya ngeliatnya, harus dibuka gitu. Jadi gue nggak bisa mantau langsung gitu pas sampai rumah setelah diservis. Kalau misalkan kayak oli dan air radiator kan bisa gue pantau gitu. Jadi sebelum gue cuci full motornya, gue mau cek dulu filternya perlu dibersihin apa enggak. Nah, untuk buka baut, gue sih juga pertama kali nih buka cover filter udaranya tuh ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kayaknya cuma 7 baut sih. Gue nggak tahu deh. Kebuka juga covernya nih, anjing. Ini yang penting udah kebuka semua. Nih lihat keringat gue dah. Secara look sih masih bersih ya. Ya, gimana? Motor baru 1100 km ya nggak? AC sih nggak perlu dibersihin. Cuma memang gue ada rencana untuk ganti si filter udara ini ke KNN, tapi ya nggak tahu setelah gue ganti spek kali. Tapi nggak, nggak, mentok gue di Kiporno. Jadi kita pasang lagi. Ternyata nggak kotor-kotor banget. Ya masih aman lah, motor 1100 km ya nggak? Masa mau lo harapin kotor? Kita pasang lagi aja. Nah, ini udah kepasang lagi nih. Nah, sedikit tips buat kalian yang mau kayak gue juga bongkar-bongkar. Mungkin bongkar kirian sendiri, atau bongkar air filter sendiri, atau keduanya. Ini kan nanti harus dilepas nih, karena di balik 3 karet ini ada baut yang nahan si rumah filternya. Nah, kalau udah kalian copot-copotin, nanti pas masangin itu agak keras. Nih, masakinnya lagi, karena dia bentuknya kayak kuncup jamur gitu. Jadi dia ngeklip ke dalam. Nah, itu dipasanginnya agak keras kalau nggak dikasih pelicin. Nah, salahan gua kalau mau dikasih pelicin, kasihlah sabun, jangan oli ya. Jangan kebiasaan mau masang-masang karet beginian lu pakein oli apa segala rupa. Jangan. Pakai sabun cuci motor nih kayak gua, karena yang kayak gua bilang tadi, toh motornya akan dicuci. Jadi kotor-kotor dikit, ya cuek lah. Memasuki hari kedua nih persiapan one day rally yang akan gue jalani sama Edo dan rombongannya Edo. Ada bapaknya, adiknya, dan teman-teman bapaknya di tanggal 3 Agustus besok. Ya sebenarnya ini sih sudah sekitar 12 jam menuju gue berangkat, kurang lebih 12 sampai 14 jam sebelum gue berangkat. Ini tiba-tiba suara gue pilek sebelum take. Jadi semoga ya gue sehat-sehat aja. Sebenarnya semua persiapan itu tuh bisa cuma dalam waktu 1 hari. Cuma karena HP gue sempat error, udahlah. Akhirnya gue lanjut di hari kedua ini. Jadi ya udahlah, kita sikat aja nih cuci si X-Max. Kita lihat habis itu ceki-ceki ulang barang-barangnya. Oh iya, sebelum itu gue pengen kasih lihat nih. Jadi karena gue orangnya pelupa, gue bikin list gitu untuk apa aja yang harus gue bawa dan apa aja yang harus gue lakukan. Kayak misalkan cek oli, cek air radiator, cek tekanan angin ban dan lain sebagainya. Nah di sini gue bawa 2 tas.
satu tas besar, tas kayak tas ransel kayak tas gym gitu, tapi yang ukurannya medium. Satu lagi tas lempang yang isinya buat barang-barang yang kecil gitu, kayak dompet, HP, kunci, charger, dan lain sebagainya. Nah ini gue tulis, nggak bakal kelihatan sih. Gue tulis keperluannya apa aja gitu, terus nanti isi tas yang diisi tas lempang tuh apa aja gitu, yang di tas kecil yang gue taruh di sini. Terus next, gue juga bikin to-do list-nya, gak tau sih kelihatan apa enggak. Ini akan gue tick off. Cek oli kemarin udah clear, aman semuanya. Cek air radiator. Setelah gue recheck kemarin agak berkurang sedikit air radiator gue ternyata. Jadi off the record, air radiator gue isi lagi. Nah berarti untuk to-do list motornya, sisa cek tekanan ban sama cek lampu-lampu. Nah sisa to-do list itu kayak gue buat ngecas HP, masukin barang-barang ke tas, isi. Yang paling penting bawa minum sih. Air minum dingin tuh penting buat gue, makanya gue bilang paling gitu aja sih kalau di list gue gitu. Karena sebenarnya ya untuk one day rally gitu ya, maksud gue untuk persiapan motoran cuma nggak nyampe 1 hari, nggak nyampe 24 jam, ini kurang lebih paling cuma 12 jam, habis waktu 13 jam. Agak lebay sih gitu. Cuma gue bukannya apa-apa sih, bukan karena gue first timer atau gimana, gue lebih ke arah lupa aja gitu. Takutnya ini kan perjalanan jauh nih gitu, nanti ada kebutuhan esensial gue yang malah ketinggalan gitu. Jadi ya udah, mending sekalian di-preparekan dengan baik dengan cara dicatat aja gitu. Motor langsung kita cuci aja lah, biar kelarnya nggak kemalaman. Sejujurnya gue lupa kemarin itu gue bilang apa enggak, cuma kalau gue lebih suka cuci motor itu start dari bawah baru ke atas. Nggak apa-apa nanti kotorannya yang dari atas turun ke bawah lagi, tapi kan udah bukan kotoran yang berat gitu loh, udah bukan kerikil dan lain sebagainya. Paling cuma debu-debu kecil-kecil gitu doang. Dan satu lagi karena bagian kolong atau bagian bawah dari motor maupun mobil ya, gue pun kalau mobil ngerjain dari bawah. Itu parts paling bikin capek karena celahnya banyak banget gitu, kayak sela-sela velg, terus ulir per shock breaker dan lain sebagainya. Makanya gue lebih suka ngerjain kolongannya di awal supaya gue masih ada tenaga buat nyuci agak detail gitu. Secara spesifik untuk pencucian bagian kolong-kolong mesin nih, gue entah kenapa di semua motor gue yang Matic ya, di Mio, di X-Max gitu, gue selalu mulai dari bagian kanan, atau di sini bagian bak CVT dan cover filter udaranya ya. Nggak tahu kenapa, mungkin karena kalau yang terlihat dari mata gitu, di sini kotorannya numpuk banget jadi pengen aja gitu. Tapi sebenarnya ya nggak ngaruh juga sih, itu mungkin matter of preference aja. Jadi kita langsung sabunin. By the way, untuk project YouTube gue mungkin nggak tahu kapan ya, gue sih masih berandai-andai aja. Kayaknya gue akan membagi YouTube gue ke 2 segmen nih. Mungkin kalau misalkan di vlognya gue bakal tentang otomotif, atau mungkin vlog-vlog jalan-jalan ke luar negeri itu yang kayak ke Thailand kemarin tuh kan cakep tuh. Gue pengen nanti di bagian live streamingnya, kayaknya sih kalau misalkan memang ada rezekinya, amin. Gue pengen live streaming gue itu gaming, karena udah setahun belakangan ini gue heavily influence sama Mas Dean dan Mas Ade ya, sama streamer bala-bala sih sebenarnya. Jadi kayaknya kan kalau misalkan di YouTube dia ada tuh kayak pilihannya ada video, post, playlist, nah ada live kan. Kayaknya gue live mau diisi sama live streaming gaming nih. Atau at least gue isi sama ini IRL gitu-gitu kali. Kalau gue lagi malas nge-vlog kan. Tapi kayaknya untuk IRL ngumpulin penonton sih gue harus banyak-banyakin subscriber dulu sih sama viewernya. Ya overall ini motor sebenarnya ya, honestly speaking, jujur-jujuran ngomong, masih bersih karena memang jarang gue pakai. Cuma kapan hari gue sempet kayak ngelindes genangan gitu loh, kayak ngelewatin genangan air, jadinya nyipat kolong-kolong sih lumayan kotor gitu. Makanya gue juga nyucinya nggak yang gimana-gimana banget,
seenggaknya yang kelihatan mata dan yang kejangkau jari gue yang terlalu besar, terlalu tebel, bersih aja gitu. Sekarang saatnya kita sabunin bodi atasnya semuanya, tapi sebelum gue sabunin gue mau siram ulang nih karena udah ada beberapa bagian yang kering. Sama kalau misalkan kalian abis tipikalnya kayak gue yang ngerjain yang nyuci kolong dulu, bagian bawah dulu baru naik ke atas. Nah, jangan lupa untuk ganti air sabun cuci kalian. Karena nih, lihat sendiri. Ini air sabun bekas yang tadi gue pakai buat cuci kolong. Kenapa gue bilang harus kalian ganti sebelum sabunin body? Karena nih, bekas airnya nih. Ya, gue peres. Lihat sendiri deh. Semoga kelihatan. Deh. Budak kan jadinya, butek jing. Tuh, lihat. Bahkan di bagian bawah embernya nyisain banyak bekas tuh batu-batu kecil, banyak grimes lah gitu. Itu makanya pentingnya kalian ganti air sabunnya, dibaruin lagi supaya nggak ngelecetin body-body yang ada di atas gitu. Motor udah gue siram ulang lagi, sekarang gue mau sabunin. Ya sabunin cepet aja sih sebenarnya, karena emang basicnya motor cuma debuan. Jadi nggak perlu yang deep clean banget gitu. Guys, jujur-jujuran ngomong deh. User sabun sampo, ya sabun sampo sama sih. Maksudnya kayak sabun cuci kendaraan kit. Gua kan pakai kit yang hijau ya. Kalian tuh ngerasa nggak sih kit yang hijau itu udah agak beda kekentalannya gitu daripada kit hijau zaman dulu? Karena zaman dulu gue SMA kayaknya buat satu mobil tuh satu tutup botol udah cukup gitu loh. Nah ini enggak, kayak lu butuh sekitar 2 tutup botol untuk nyuci motor segede gini. Yang mana kalau dibandingin sama ukuran mobil ya berarti cuma setengahnya mobil kali, nggak nyampe. Nah gue bingung deh. Beberapa bagian dari motor, bagian atasnya udah mulai penuh dengan sabun ya. Walaupun kayak yang gue bilang tadi, agak kurang sih kualitas kit sekarang ya. Tuh. Cuma ya mau gimana lagi. Berarti bentar lagi kita bilas. Habis itu masuk ke bagian yang paling menyebalkan daripada nyuci kendaraan ya guys, yaitu ngeringin. Mana gue nggak punya blower lagi kan? Kayak buat motor segede gini, sekelasnya gitu. Even NMAX pun lebih wise lu pakai blower pengering sih. Kalau pakai kompresor pun juga kan area semprotnya kecil gitu kan, runcing. Jadi kayak buat ngeringin pakai blower wise sih. Oh, bismillah. Semoga nanti di perjalanan lancar, amin. Setelah semuanya beres, masuk ke kayak gue bilang tadi, tahap paling ngeselin dari nyuci sebuah kendaraan yaitu ngeringin. Ini buat kalian yang suka nyuci kendaraan sendiri, harus butuh kanebo yang bagus gitu. Sekarang kan banyak banget ya jual-jual kanebo murah tapi nyerapnya paling cuma 3-4 bulan udah harus ganti lagi gitu. Gue sangat sarankan untuk urusan kanebo lo nggak usah main-main. Dari dulu sampai sekarang gue pakai ini nih, Ion. Dia made in Jepang, bagus banget kualitasnya. Gue itu lebih dulu kanebonya hilang daripada kanebonya rusak kalau misalkan pakai Ion. Gue di semua, ya kayak di motor-motor yang ada di belakang ini, semuanya pakai Ion yang ini buat ngeringin ya, karena udah paling bagus, udah paling bener. Walaupun secara harga di atas rata-rata sebuah kanebo lah. Bahkan yang ukuran kecilnya sekalipun, ini kan yang besar. Tuh, yang ukuran kecilnya sekalipun menurut gua harganya di atas rata-rata kanebo yang ada di pasaran. Tapi masa sih lu mau go cheap buat sesuatu yang lu sayangi gitu ya, kendaraan. Nanti untuk link penjualannya si Ion ini kalau nggak ada yang besar, gua taruh yang kecil linknya di deskripsi. Sekarang kita keringin dulu. Jangan lupa setiap mau ngeringin motor pakai kanebo, dimasukin ke ember air dulu, dicuci dulu, dikucek-kucek dulu kanebonya, diperes. Habis itu baru dipakai buat lap motornya. Karena walaupun dia di dalam tempat plastik kayak gini, tetap nggak bisa garansi tempatnya itu kemasukan kotoran apa enggak. Jadi lebih baik sebelum pemakaian kanebo itu
Lu basahin dulu, rendem, lu kucek, lu peres, baru lu pakai buat ngelap. Nanti setelah selesai make, sama lu kucek, lu rendem air, lu kucek, lu peres tapi jangan sampai kering banget. Kasih dia lembab-lembab aja lah. Habis itu baru masukin ke tempatnya. Karena kalau gue nggak tahu dengan kanebo lain, tapi untuk perlakuan ion biar awet tuh begitu. Jangan lupa secara berkala direndam kucek lagi kanebonya. Karena kan dia setelah dilap-lap, tadi kan gue sempet udah ke kolong-kolong juga, pastikan banyak kotoran yang nempel di kanebonya, jadi lebih baik direndam kucek. Sekarang udah selesai dikeringin, ya tinggal bagian-bagian selipannya yang memang susah terjangkau sih, yang belum kering gitu, tapi ya biarin kering sendiri aja. Karena basic motornya bersih, jadi kendaraan yang basicnya bersih habis dicuci, lu kecipratan air lagi, asal nggak dipakai jalan motornya, pasti nggak ada watermark. Pasti. Kalau misalkan lu habis cuci terus kena air dan nggak kering, habis itu ada watermark, artinya lu nyuci nggak bersih. Itu udah gue buktikan bertahun-tahun. Keran gue bocor. Nah, sekarang kita cek bagian yang kedengeran yang nggak penting, tapi penting sekali, yaitu tekanan ban. Mana pentilnya? Nih, kita pakai alat ini. Ya nggak? Gue namanya lupa nih, jadi gue nggak bisa naruh di deskripsi. Nama mereknya tuh apa gue lupa. Kita tes aja. Terakhir gue isi bannya itu 33. Jadi kalau misalkan nyusut di 32, 31 masih aman. Cuma kalau misalkan nyusutnya di 33, nyusutnya di 30 atau kurang, nah itu gue harus tambahin nanti malam. Nanti malam sih gue sekalian pengen isi bensin soalnya. Oke, kita tes dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sekitar 29, 30 kurang dikit. Kita coba lagi biar akurat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, 30 pas ternyata, kurang lebih. Lanjut, kita cek yang depan sekarang. Yang depan terakhir tuh gue isi 29 kali ya. Iya, kurang lebih 29. 33 belakangnya, terus ini 29. Dan udah sempat gue pakai PP Ciledug Cijantung juga sih. Cijantung Citayam. Ini malah 29, ini malah 30. Aneh. Sejujur-jujurnya ya, gue nggak tahu kenapa bisa kayak begitu hasil tesnya. Bisa jadi karena ininya salah, bisa juga karena gue tempat isi anginnya nggak akurat itu. Padahal gue di Shell sebenarnya isi anginnya di yang bagian angin gratisnya. Cuma mungkin alatnya yang rusak, apa ini gue yang rusak, apa gimana nggak tahu. Tapi yang pasti ada duit gue ganti Pirelli. Dah, end of story. Case close, case solved. Pirelli adalah kunci. Jadi mungkin segitu dulu video buat persiapan one day rally ini. Sekarang udah jam 4 kurang 12. Ya abis ini gue mau mandi dulu, mau istirahat sebentar, buat nanti gue abis isa udah harus tidur jing, soalnya gue emang tipikal yang susah tidur gitu. Dan kan pas kan kalau tidur jam 7-an kurang lebih, bangun jam 3 tuh, istirahat 8 jam ya cukup lah. Gue juga pasti udah langsung nyiapin kopi juga pagi-pagi. Jadi segitu dulu vlognya, maaf kalau kipas gue berisik, soalnya kipas akal-akalan. Untuk pas lagi touringnya gue usahakan footage lengkap tanpa voice over ya. Cuma kalau misalkan memang tidak memungkinkan ya mau nggak mau gue harus voice over gitu nanti di post productionnya. Cuma sebisa mungkin di one day rally nanti, di motoran nanti gue akan ngevlog seperti biasa ya, ngobrol-ngobrol begini gitu sambil videoin jalanannya gimana. Jadi ya udah, seperti biasa gue nggak akan nutup kamera kayak youtuber lain. Deh.